Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gozi Muhammad Permana dari 11 Jagati 2. Pada kali ini, saya akan mengerjakan proyek MPP atau mata pelajaran pilihan yaitu IoT. Proyek yang akan saya buat yaitu Automatic Garden Irrigation System, yaitu sebuah sistem penyiraman tanaman secara otomatis yang dibuat untuk menjaga kelembapan tanah secara optimal. Sistem ini menggunakan sensor kelembapan tanah yang akan mendeteksi kondisi tanah secara real time. Dengan alat ini, proses penyiraman menjadi lebih praktis, hemat waktu, dan efisien dalam penggunaan air. Nah, untuk komponen yang akan digunakan, yang pertama yaitu ada ESP32. ESP32 sebagai microcontroller. Di sini juga terdapat extension board untuk memudahkan. Kemudian ada breadboard untuk menyambungkan komponen-komponen. Nah, untuk sensor yang akan digunakan, saya menggunakan dua sensor. Yang pertama yaitu ada sensor soil moisturizer yang digunakan untuk membaca kelembapan tanah. Kemudian ada sensor ultrasonic atau HCSR04 yang akan digunakan untuk membaca tank level. Nah, kemudian untuk menampilkan data, di sini saya mempunyai OLED. Itu digunakan untuk menampilkan data seperti kelembapan tanah, tank level, dan indikator. Nah, untuk aktuator yang akan digunakan, yang pertama yaitu ada LED yang digunakan sebagai indikator nyala atau tidak nyala. Kemudian ada relay untuk menyambungkan pompa dan power supply. Dan kemudian ada pompanya sendiri. Ini untuk menyedot air ya. Nah, untuk power supply yang digunakan, saya menggunakan dua sel baterai. Di sini juga terdapat quick connector untuk mempermudah. Kemudian kita punya kabel jumper untuk menyambungkan komponen-komponen. Dan yang terakhir ada kabel USB untuk mengupload file. Nah, sekarang kita akan masuk ke codingannya. Pada codingannya, saya akan membahas library-nya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Wi-Fi dan Wi-Fi Client Secure. Digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet. Kemudian ada HTTP Client. Pada HTTP Client ini, itu digunakan untuk mengirim dan mengambil data dari Firebase. Kemudian ada Arduino JSON. Untuk Arduino JSON ini digunakan untuk membaca data yang dikirim dari Firebase. Kemudian ada time. Nah, time ini digunakan untuk mengatur waktu yang dengan sinkronisasi dari internet dan digunakan ke scheduling. Kemudian ada wire. Wire ini digunakan untuk menyambung komponen dengan kabel ya. Kemudian ada Fruit GFX dan ada Fruit SSD 1306 yang digunakan untuk OLED ya. Nah, pada preferensi ini digunakan untuk menyimpan data internal ke ESP32. Kemudian SOC RTC channel rec ini, library ini itu digunakan untuk mematikan brownout detector. Dan yang terakhir ada ESP system, digunakan untuk membuka fungsi sistem ESP. Kemudian kita masuk ke config-nya. Pada config-nya di sini terdapat Wi-Fi SSID dan Wi-Fi Pass, yaitu untuk Wi-Fi ya, agar terhubung ke internet. Pastikan ini sesuai dengan internet yang dipakai. Kemudian ada Firebase DB URL dan device ID. Ini digunakan untuk menghubungkan ke Firebase. Nah, sekarang kita akan bahas pin-pin yang digunakan. Untuk yang pertama yaitu ada pin soil atau pin sensor soil. Yang pertama ada soil analog. Analog ini menggunakan pin 34. Kemudian ada pin soil digital, digunakan pin 25.
dan soil power control menggunakan pin 4. Kemudian ada pin yang digunakan untuk sensor ultrasonik. Yang pertama ada trigger menuju 26, kemudian ada echo menuju 27. Nah, untuk pump pin ini yang itu pin untuk relay. Yang digunakannya itu pin 17 dan ada pin LED yaitu 2. Nah, jadi inti dari codingan ini yaitu yang pertama, sensor soil moisture akan membaca kelembapan tanah. Kemudian, sensor ultrasonik akan mengukur jarak air di dalam tangki. Nah, data dari kedua sensor ini akan dikirim ke Firebase setiap 30 detik, sehingga kita bisa memantaunya secara real time. Nah, data dari Firebase ini dikirim juga ke web. Dari web ini kita bisa mengatur nyala atau matinya pompa. Kemudian bisa juga mengatur jadwal untuk penyiraman tanaman. Dan juga kita bisa mengatur modenya manual atau auto. Nah, setelah ini kita akan masuk ke Firebase dan juga webnya. Nah, pada Firebase-nya kita bisa melihat aktuator atau pompanya, menyala atau tidaknya pompa. Kemudian di sini ada flash, yaitu untuk membaca sensor soil dan juga sensor ultrasonik. Ini kita bisa lihat berapa kelembapannya dan berapa tank levelnya. Kemudian ada schedules. Nah, di sini terlihat schedules yang kita buat dari webnya. Atau kita juga bisa membuat sendiri schedules dari sininya. Kita lihat di sini seperti schedule 1 ini. Day-nya Monday, Wednesday sama Friday. Kemudian durasi 15 detik pada waktu pukul 8. Nah, sekarang kita akan masuk ke webnya. Nah, pada webnya ini terlihat ada data dari sensor soil moisture dan juga data dari ultrasonik. Bisa kita lihat kelembapan tanah, kemudian juga ada tank level. Nah, di sini juga kita bisa mengatur pompa untuk menyalakan atau mematikan pompa. Kemudian juga kita bisa mengatur schedules. Kita lihat sini ada schedules yang sudah terdapat ya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur mode. Jadi di sini ada automatic mode dan juga ada manual mode. Tinggal dipencet saja. Nah, setelah ini kita akan masuk ke perakitannya. Nah, sekarang saya akan merakit sesuai dengan yang ada di Arduino. Pertama, saya akan menghubungkan OLED terlebih dahulu. Yang pertama yaitu VCC. Sini VCC menuju 5 volt. Kemudian ground menuju ground. Dan SCL dan SDA 22 dan 21 secara berurutan. Kemudian saya akan menyambungkan relay. Yang pertama yaitu VCC menuju 3 volt. Kemudian ground menuju ground. Dan saya menggunakan pin 17. Setelah itu saya akan menghubungkan baterai dan pompa ke relay. Yang pertama, sambungkan positif baterai ke port NO di relay.
kemudian positif dari pump menuju kom. Jadi seperti ini rangkaiannya. Kemudian saya akan menyambungkan sensor soil moisture ke sini. Yang pertama ada pin analog menuju 34. Kemudian ada pin digital menuju 25. Kemudian ada ground menuju ground. Dan VCC menuju 3 volt. Kemudian saya akan menyambungkan sensor ultrasonik. Yang pertama yaitu VCC ke 5 volt. Kemudian trigger menuju pin 26. Dan echo menuju 27. Yang terakhir yaitu ground menuju ground. Sini saya akan memperbaiki dahulu, ada yang terputus. Nah, setelah ini saya akan mengupload codingannya ke ESP32. Oh ya, di sini saya lupa untuk menghubungkan LED. Di sini LED-nya akan menuju pin 2. Dan ground-nya menuju ground. Lalu kita upload kembali filenya. Nah, jika sudah terupload
pada OLED akan tertampil seperti ini. Mana ada data dari sensor kelembapan dan dari ultrasonic yaitu tank level. Kita bisa coba sensor tanknya dengan seperti ini. Lihat, dia akan berubah sesuai dengan data yang diambil. Kemudian sensor soilnya juga akan berubah sesuai dengan kelembapannya. Nah, untuk mengaktifkan pumpnya kita bisa melalui web. Nah, tampilan pada OLED-nya akan seperti ini. Ada soil, tank level, distance, pump, dan wifi. Kemudian pada serial monitornya akan terbaca tank level dan juga kelembapan. Nah, selain itu kita juga bisa melihatnya di web. Di sini terdapat soil moisture, tank level, dan juga pump control. Terlihat datanya masuk ke web. Nah, kemudian kita juga bisa mengontrol pumpnya menggunakan web ini. Jika kita nyalakan pada web ini, pumpnya akan bekerja, menyala. Di sini juga bisa menggunakan automatic mode dan juga bisa menjadwalkan untuk penyiramannya. Nah, setelah ini saya akan membuat tempat untuk alat ini.
Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari alat yang saya buat. Ini sementara pakai selotip untuk menutupnya. Nah, sekarang saya akan mencobanya kepada tanaman yang ada di sini. Lihat pada webnya sudah terbaca tank level. Ini soil moisture-nya belum terbaca karena belum terpasang. Sekarang kita akan pasang ini ke tanamannya. Bisa kita lihat di sini berubah. Jadi kita akan coba nyalakan pump yang dengan web. Lihat air mengalir. Kemudian di sini juga di webnya sudah terupdate dengan data dari sensor soil moisture. Jadi mungkin sekian saja. Nah, jadi sekian video project MPP dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.